Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya semua dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu semangat menunaikan ibadah puasa pada hari ini ya anak-anak. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran kedua. Ya. Ini kita perhatikan, kita konsentrasi penuh dalam mencermati apa yang akan dijelaskan oleh Pak Edu. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Ya, itu ada gambarnya Dayu. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Ya, tuh menggunakan properti yang ada pada gambar. Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilan gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apakah saja itu? Ayo kita cari bersama. Tugas yang pertama yaitu ayo berdiskusi tetapi dikerjakan sendiri-sendiri. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari daerah dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Misal nomor 1, nama tari pendet, asal daerah Bali, seperti itu. Tari remo, ya, asal daerah mana itu kamu cari, kamu tuliskan dalam tabel yang ada. Kemudian setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Kemudian ayo mengamati. Berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Di situ ada gambarnya tari kecak dari Bali. Ya. Kemudian tari merak dari Jawa Barat. Setelah itu tari kipas rumpun
Sumatera Selatan. Kemudian ada tari golek Yogyakarta. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi, Sangopati, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini, ya. Nomor, nama tari tradisional dan daerah asalnya ini kita sepakati 5 tari tradisional beserta daerah asalnya. Kemudian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini, ya. Nomor, nama tari kreasi baru, daerah asal ini 5 nama tari kreasi baru, dan daerah asal. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak, ya. Ini, ayo membaca. Terjadinya Selat Bali, ya. Terjadinya Selat Bali. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sindi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah, ya, belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali hamburkan harta orang tuanya, ya. Suka menghambur-hamburkan harta orang tuanya, ya. Kemudian berulang kali Sindi Mantra menasihati anaknya. Namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun habis. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berutang kepada orang lain.
Pada akhirnya Mani dikejar-kejar penagih utang. Sindi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sindi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sindi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga besuki di Gunung Agung. Naga besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sindi Mantra segera bergegas untuk menemui naga besuki di Gunung Agung. Sindi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga besuki. Sindi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sindi Mantra memperoleh harta dari naga besuki. Mani Angkeran segera menemui naga besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada naga besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sindi Mantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu naga besuki yang murah hati. Mohon Mani Angkeran kepada naga besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga besuki. Naga besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki. Dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang. Namun naga besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Sindi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sindi Mantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat, Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela nafas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sindi Mantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Sindi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Disado dari Dian K. 100 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2016. Kemudian kita masuk pada halaman 78. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dijawab dan ditulis soalnya. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tuh ya. Soal kedua, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Berarti
kamu jelaskan protagonis adalah, tokoh antagonis adalah apa, begitu. Kemudian nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. 4, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Kemudian, ayo menulis. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Berarti nanti kamu mencari salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerahmu, ya itu. Tulisannya yang bagus ya. Dalam cerita rakyat, misal kamu bisa menceritakan tentang asal-usul Kediri, asal-usul Sungai Serinjing, kesaktian Begawan Tabahri, Dewi Totok Kerot, ya, tuh. Jadi kamu bisa memilih salah satu dan mencarinya dan ditulis dengan rapi, serta penggunaan huruf besarnya diperhatikan. Ya. Kita memasuki pada halaman 80. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Kamu menyebutkan tokoh protagonisnya siapa, tokoh antagonisnya siapa. Ya. Kemudian kita lanjut. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Kemudian Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ini ya, kamu tulis macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ya, kamu bisa melihat bacaan di pembelajaran sebelumnya. Tuh ada 4 soal. Ya, macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak, anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. 2. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ya, ini menempel gambar peristiwa gerakan benda, pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Kamu cari gambarnya ya. 3 soal. Kemudian jangan lupa untuk ayo renungkan, dikerjakan. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak
di bawah ini. Kemudian manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini, serta bagaimana perasaanmu selama belajar. Yang terakhir, setiap daerah memiliki tari kreasi sendiri. Carilah informasi dengan berdiskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu, ya. Itu yang terakhir. Sampai sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti yang belum jelas bisa bertanya kepada Pak Idu, ya anak-anak ya. Ya, itu. Kita lihat lagi tugasnya. Yang pertama, kita buka kembali pada halaman yang sebelumnya. Ya, pembelajaran 2. Ini menuliskan nama tari dari daerah asalnya. Kemudian nama tari tradisional dan daerah asalnya. Nama tari kreasi baru, kemudian daerah asalnya. Kemudian dibaca terjadinya Selat Bali, ada pertanyaan di bawahnya ini, ditulis soalnya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian selanjutnya tugasnya mencari sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu ya, dari Kediri sini. Kemudian sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis itu. Kemudian gerak benda, macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda itu. Ya, dan menempel gambar peristiwa gerakan benda. Terakhir, ayo renungkan ya, ada 3 soal serta kerjasama dengan orang tua ya. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada Pak Edu ya. Semangat belajar semuanya. Terima kasih.